kelas ini kalian bisa makan lagi. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu konsep yang sangat penting, yaitu penentuan ikatan kimia. Nah, materi ini itu akan menjadi fondasi kalian untuk materi-materi kimia selanjutnya, seperti reaksi kimia dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu izin mengecek kehadiran kalian ya. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Febri, Ibu sama Tiatus. Ya, mereka berdua kenapa? Ada yang sakit, ada yang izin. Oke, semoga yang sakit selalu diberikan kesehatan ya, yang izin semoga urusannya diperlancar. Amin. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan atau apa saja ya biar kalian penasaran gitu akan materi kata kimia ini. Nah, yaitu mengapa zat yang sama tersusun dari atom dapat memiliki sifat yang berbeda. Nah, anak-anak boleh bantu Ibu, ini gambar apa? Air mineral. Air mineral. Oke, yang bawah Garam. garam. Oke. Nah, sekarang kita udah ya, ini air mineral. Air mineral itu kalian tahu nggak terdiri dari atom apa aja? Ada H, ada O. Nah, H2O ya kan? Ya. Betul? Betul. Itu terdiri dari dua atom atau satu atom yang berbeda? Dua atom ya, oke. Nah, kalau garam terdiri dari atom apa aja? Oke, natrium dan klorin ya. Nah, gimana bisa atom-atom yang berikatan ini itu membentuk dua sifat yang berbeda, bahkan dua wujud yang berbeda? Ini kan cair ya, ini padat. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebagai tujuan pembelajaran, Ibu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep kestabilan atom berdasarkan jumlah elektrovalensi. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan kestabilan atom. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan aturan oktet dan duplet sebagai kecenderungan atom mencapai kestabilan. Lalu yang terakhir, yaitu siswa dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion melalui perpindahan elektron antar atom. Oke. Nah, sebelum kita langsung masuk ke materinya, itu Ibu memiliki lembar kerja buat kalian isi ya. Nanti Ibu akan menunjuk secara random untuk menjawab pertanyaan. Fokus dengan materi yang dipelajarkan. Oke. Siapa namanya yang nggak bisa fokus tadi? Alih-alih, Bu. Oke. Bu, ini berkelompok. Ya, berkelompok. Ini coba berhitung dulu jumlahnya ada berapa? Dua. Oke, ada 5 anak ya. Nggak apa-apa. Yang satu 2 orang, yang satu 3 orang. Nggak apa-apa ya. Ya, yang 2 orang ini itu aja Bu. Tiga itu aja. Oke, 3 ini 2 karena kita ya. Ya, kan ada okta itu. Oke. Oh ya, saya lupa di sini juga ada guru observer ya di belakang kalian. Jadi itu yang mengamati selama pembelajaran berlangsung. Nah, kita masuk ke sub yang pertama, yaitu mengapa atom berikatan. Nah, kalian tahu bahwa gambar air yang awal tadi atau gambar garam itu kan terbentuk dari 2 atom yang berbeda. Nah, itu kenapa mereka bisa bersatu gitu ya? Mengapa mereka bisa bergabung atau berikatan? Nah, atom berikatan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia terdekat. Konfigurasi ini memberikan energi minimum dan stabilitas maksimum. Mungkin di sini kalian akan asing ya dengan beberapa kata seperti gas mulia, terus energi minimum dan stabilitas maksimum. Dan untuk mencapai elektron yang stabil, nah elektron yang stabil itu apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan di lembar kerja kalian. Silakan perhatikan baik-baik ya teman-teman. Pada tahap 1 bagian stimulasi, yaitu menurut kalian
menurut kalian kondisi apa yang disebut stabil dalam konteks atom? Tuliskan minimal 2 pendapat. Oke, yang pertama kelompok ini, Mbak Intan. Silakan. Saya Ibu. Iya, boleh. Menurut kelompok kami itu kalau kondisi stabil itu jumlah atomnya itu sama, bisa kayak ada hidrogennya itu jumlahnya 6 berarti oksigen 3 harus 6. Oke, jumlah atomnya sama atau jumlah molekulnya sama. Oke, yang kelompok berikutnya, pendapat kalian apa sih stabil itu? Stabil itu kayak apa ya? Mereka itu memiliki kan itu tadi jumlah atomnya yang sama sih. Kalau menurut kelompok kami stabil itu memiliki kulit terluar yang sama itu kayak elektron valensinya sama. Oke. Oke, memiliki kulit elektron valensi yang sama dengan satu sama yang lain. Oke, gak apa-apa, kita tampung dulu ya, kita tampung dulu. Gak usah takut salah. Oke. Nah, tadi kan Ibu singgung gas mulia, ya kan? Kenapa sih dinamain gas mulia? Kenapa kok bisa mulia banget gitu? Kenapa dinamain gitu banget? Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk memperhatikan konfigurasi elektron dari gas-gas mulia ini. Nah, oke, sekarang kita perhatikan kulit terluar dari masing-masing gas mulia ini. Nah, Ibu mau kalian menyebutkan jumlahnya ya. Jadi pertama itu berapa kulit terluarnya? 2. Oke, yang selanjutnya 8. Lalu 8. Nah, terus 8. Terus 8. Nah, kalian apakah ada yang memperhatikan pola tertentu dari gas mulia ini? Ada Ibu. Oke. Karena semua kulit terluarnya itu berjumlah 8. Ya, bagus, pintar sekali dengan Kak kita. Nah, Budanya. iya boleh. Tapi ada yang 2 itu Bu, yang pertama. Oke, nah itu Ibu akan jelaskan ya kenapa HE itu juga masuk ke dalam gas mulia padahal elektron terluarnya itu jumlahnya cuma 2. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa elektron terluar dari gas mulia itu ada jumlahnya 8 dan 2. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kita simpan dulu ya tadi elektron terluar jumlahnya 8 dan 2. Sekarang apa sih yang dimaksud stabil itu? Kenapa elektron harus kenapa atom harus stabil? Kenapa mereka itu harus berikatan? Nah, atom yang stabil adalah atom yang memiliki kaidah oktet atau duplet sehingga suka berikatan seperti He dan Ne. Nah, tadi kan ada gas mulia ya, ini gas mulia ya. Nah, ini ada gas mulia ya, He dan Ne. He tadi kulit terluarnya berapa? 2. Berarti dia termasuk dalam gas mulia. Nah, sedangkan atom yang tidak stabil adalah atom yang belum memenuhi kaidah oktet atau duplet sehingga mudah berikatan seperti Na dan Cl. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih kaidah oktet atau duplet itu, kenapa harus atom itu harus mirip seperti mereka gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lembar kerja kalian, silakan diperhatikan. Anak-anak apakah sudah memperhatikan LKPD masing-masing? Sudah Ibu. Nah, nanti ada kegiatan yang bermacam-macam yang bisa kalian isi pertanyaan-pertanyaan di sana sebelum Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tadi yang kita singgung-singgung ya, kenapa He itu yang memiliki 2 elektron terluar atau konfigurasi elektron sejumlah 2 itu memiliki sifat yang stabil. Jadi ada aturan oktet dan duplet, yaitu kecenderungan unsur untuk memiliki elektron valensi seperti pada unsur gas mulia. Nah, He meskipun dia memiliki elektron valensi 2 itu tetap bisa dikatakan stabil. Jadi itu masuk ke aturan duplet ya. Konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluar. Nah, sedangkan aturan oktet yaitu konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 8 elektron pada kulit terluar. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh lain selain NaCl. Kita bisa hitung bareng-bareng ya. Di sini ada beberapa elektron yang dipakai berikatan dan dari atom Si dan S. Yaitu yang pertama ini ada dihitung 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cocok ya, udah cocok dengan aturan
oktet. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, bagian kalian bermain-main games mengenai ikatan kimia. Yaitu ayo bentuk kelompok. Tadi kan udah dibentuk kelompok ya, ada yang 3, ada yang 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang peraturan game ini. Jadi masing-masing kelompok itu akan mendapatkan 4 kartu atom. Bermacam-macam kartu atom yang nanti kalian bisa dapatkan secara random. Nah, setelah kalian dapat kartu atom, kalau misal kalian lihat lembar kerja kalian, itu ada tabel untuk mengisi bentuk stabil dari atom-atom ini itu kayak gimana. Jadi atom-atom ini belum stabil ya teman-teman, ya kan? Kan ada yang tidak memenuhi kaidah aturan oktet dan duplet. Jadi kalian harus menstabilkan atom-atom ini. Oke, Ibu bagi dulu ya kartu-kartunya. Silakan diisi atau silakan dianalisis atom-atom itu cenderung melepas atau menerima elektron ya. Jadi gimana caranya atom-atom itu memenuhi kaidah oktet dan duplet dengan cara menerima atau melepas elektron. Oke, silakan ditulis dan nanti akan dipresentasikan ya. Baik Bu. Ada yang kesulitan nggak? Masih bingung ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. +1. Oh iya ada. 6. Iya. Apa yang kalian dari hubungan laki-laki dengan sebuah atom? 5 dan melepaskan elektron. Maksudnya itu enggak sih kalau melepas ada Apa yang kalian pahami? atau Bu, sudah Ibu. Oke, lihat tunggu teman-teman kalian. Kuliah Bu. Bu, berarti seperti ini ya, Bu, seperti ini. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Lagi Bu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sekarang Ibu akan tanya menurut LKPD kalian masing-masing ya. Mulai dari kelompoknya Intan, dapat kartu atom apa aja? Kita dapat 4 kartu. Ada 4 Ibu, ada aluminium, magnesium, oksigen sama kalium Ibu. Oke, kalau kelompoknya Okta? ada 5, ada klorin, hidrogen, natrium sama sulfur. Oke, nah di situ ada tabel ya, tabel analisis kestabilan atom. Kelompoknya Intan boleh mempresentasikan dari bangkunya aja nggak apa-apa, dari atom-atom yang Intan dapat. Kalau dari kelompok kami itu yang aluminium itu frekuensinya 3, jadi dia itu termasuk melepas, nantinya dia melepas 3 elektron dan membentuk ion Al3+, muatannya +3. Oke, kalau kelompoknya apa? Kalau kelompok kami kan mendapatkan atom klorin itu memiliki elektron valensnya 7. Nah itu cenderung untuk menerima 1 elektron. Jadi nanti angka ion yang terbentuk itu Cl- dan muatan ionnya besar. Oke, bagus sekali, udah benar semua ya. Tangan buat diri kalian sendiri. Nah, sekarang ada tahap berikutnya, yaitu dari kartu atom-atom yang kalian dapatkan, nanti kalian
itu, yang benar yang mana. Jadi kan kalian udah mengerjakan ya kan, pasti kalian udah tahu yang benar yang mana kartu ionnya. Nah, di sini ibu juga akan memberikan pengecoh. Jadi ada kartu ion yang salah konfigurasi elektronnya. Jadi itu adalah pengecoh, tapi ibu gak akan kasih tahu pengecoh yang mana. Nah, boleh dimulai dari kelompoknya Alta. Silakan. Kenapa tidak bantu Oka? Boleh maju sekali untuk membantu temannya. Ada dia capek. Oke, nggak apa-apa. Iya. Nah, kelompoknya Intan siapa? Boleh maju semuanya? Ya, boleh. Solid. Ya, solid. Bukan sama tapi tadi. Ini semuanya harus berikatan apa belum? Kalian analisis sendiri ya, mana atom-atom yang bisa berikatan. Oh, bisa berikatan. Iya, boleh. Membentuk ion dulu, kalian pilih kartu ionnya yang benar yang mana. Oh, Oke, udah yakin dengan kartu pilihannya? Sudah Ibu udah sama. Oke, dari kartu-kartu ion yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian yakin itu benar ya anak-anak, silakan sekarang kalian analisis kartu ion mana yang mungkin bisa berikatan dengan kartu ion yang lain. Kalau tidak ada, atau kalau kalian tidak mempunyai kartu ion yang bisa berikatan, silakan kalian jelasin alasannya ya, kenapa kok tidak bisa berikatan. Oke, paham soal ini? Nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil kalian di depan. Bu, udah Ibu. Kalian dapat. Oke, temannya apakah sudah? Sepertinya belum Ibu. Dan kita tunggu ya. Sebelumnya kan kalian yang belum, jadi kita gantian nunggu. Oke. Sudah Bu, cuma satu. Sudah, cuma satu. Ya. Iya, nggak apa-apa. Pasti kalian udah tahu kan kenapa dia bisa berikatan? Iya. Alasannya. Udah bisa ngejelasin? Dari kelompoknya Okta dan Novita sudah? Sudah. Oke, sekarang kita waktu presentasi lagi ya di depan atau di bangku kalian aja nggak apa-apa. Oh, berdiri aja deh. Berdiri aja nggak apa-apa. Untuk menjelaskan mana kartu ion yang sudah kalian pilih yang bisa berikatan dengan kartu ion yang lain. Oke, dimulai dari siapa? Siapa yang mau duluan? Sweet Ibu, sweet. Sweet, oke. Oke. Ayo, masuk situ. Nah, kelompoknya Novita duluan dan Alta. Oke. Bisa maju ke depan ya, anak-anak. Sini aja Ibu, di depan. Dulunya kan kita dapat kartu Na, terus CL dan S sama F, ya kan? Terus ikatan yang dapat kita kelompok kami bentuk itu Diperhatikan ya, anak-anak. Na. Duduk sendiri, ayo diperhatikan. Na dan Cl. Karena Na melepaskan satu elektron menjadi Na+,
Terus Cl menerima 1 elektron menjadi Cl min, berarti ini ya NaCl. Terus kita juga bisa membentuk ikatan lainnya, yaitu Na sama klor dengan konsep yang sama. Berarti ada 2 jenis ikatan. Bagus sekali, beri plus untuk membuatnya lebih kuat. Kenapa kalau S-nya nggak Oh iya, bisa ikatan? oh iya boleh. Kenapa ya? Nah, kenapa sih S-nya ini nggak bisa ikatan dengan atom yang kita punya? Karena S-nya ini membentukkan 2 elektron. Sedangkan kita cuma punya 1 saja. Ya. Terus ada ini nggak? Ya boleh, singkat saja ya Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada atom yang melepaskan elektron? Nah, akan temu. Jadi atom yang melepaskan elektron akan berubah menjadi yang positif atau biasa disebut kation. Yang kedua, apa yang terjadi pada atom yang menerima elektron? Jelaskan alasannya. Atom yang menerima elektron akan menjadi yang negatif atau disebut kation. Terima kasih. Oke, boleh. Kenapa tidak maju Opa? Boleh lanjutkan untuk membantu temannya. Bisa lebih Oke, nggak apa-apa. Iya. Nah, kelompok minta siapa? Boleh nanti semuanya ya, Ibu. Ya, boleh. solid. Dan juga solid, tapi nanti kan Ini semuanya harus dikatakan Kalian nanti sendiri ya mana atom-atom yang bisa berikatan. Iya, boleh. Membentuk game dulu kalian pilih kartu ionnya yang benar yang mana. Oke, udah yakin dengan kartu pilihannya? sudah Ibu udah sama. Oke, boleh kembali ke bangku, nanti Ibu akan kasih tahu. Iya, prosedur selanjutnya. Nah, dari kartu-kartu ion yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian yakini itu benar ya anak-anak, silakan sekarang kalian analisis kartu ion mana yang mungkin bisa berikatan dengan kartu ion yang lain. Kalau tidak ada atau kalau kalian tidak mempunyai kartu ion yang bisa berikatan, silakan kalian jelasin alasannya ya kenapa kok tidak bisa berikatan. Oke, paham sampai sini? Paham Ibu. Nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil kalian di depan. Oh, dua pin ya? Nggak apa sih. Nggak apa. Nggak apa, emang plus malah. Oh, ini. Nah, wangi. Apa begini sampai? Besar. Kalian menjelaskan yuk apa yang Ya. apa contekan Bu, udah Ibu. Oke, temannya apakah sudah?
tahu kan kenapa dia bisa berikatan? Iya. Alasannya udah bisa ngejelasin? Oke, kelompoknya Okta dan Novita udah? Sudah. Oke, sekarang kita waktu presentasi lagi ya di depan atau di bangku kalian aja nggak apa-apa. Oh, berdiri aja deh, berdiri aja nggak apa-apa. Untuk menjelaskan mana kartu ion yang sudah kalian pilih yang bisa berikatan dengan kartu ion yang lain. Oke, dimulai dari siapa? Siapa yang mau duluan? Kelompoknya Novita duluan dan Okta. Oke, bisa maju ke depan ya, anak-anak. Dulunya kan kita dapat kartu Na, terus Cl dan S sama F, ya kan? Terus ikatan yang dapat kita kelompok kami bentuk itu Diperhatikan ya, anak-anak. Na. Dulu sendiri, ayo diperhatikan. Na dan Cl. Karena Na melepaskan satu elektron menjadi Na+, terus Cl menerima satu elektron menjadi Cl-, berarti ini ya Na Cl. Terus kita juga bisa membentuk ikatan lainnya, yaitu Na sama klor dengan konsep yang sama. Berarti ada dua jenis ikatan. Oke, bagus sekali, beri aplaus untuk kelompoknya Novita. Yang kedua, Kenapa kalau S-nya nggak oh iya, ikatan? oh iya boleh. Kenapa ya? Nah, kenapa sih S-nya ini nggak bisa ikatan dengan atom yang kita punya? Karena S-nya ini membutuhkan 2 elektron. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada atom yang melepaskan elektron? Sekarang alasannya. Jadi atom yang melepaskan elektron akan berubah menjadi ion positif atau biasa disebut kation. Yang kedua, apa yang terjadi pada atom yang menerima elektron? Jelaskan alasanmu. Atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif atau disebut Makasih. Oke, silakan kelompoknya Intan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Di sini kami dari kelompok kami mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, kebetulan kelompok kami hanya bisa membentuk satu ikatan karena di sini tuh Mg itu valensinya 2 sehingga nanti dia itu cenderung melepas sehingga membentuk ion Mg12 dan nanti akan membentuk Mg atau magnesium oksida karena oksigen itu memiliki elektron valensi 6 sehingga dia itu cenderung menerima 2 elektron dari Mg sehingga nanti akan membentuk magnesium oksida. Oke, bagus. Kenapa bisa dijelaskan kenapa atom yang lain tidak bisa berikatan? Atom lain ini tidak bisa berikatan dengan kami, maksudnya dengan ini karena elektronnya itu tidak sesuai karena di sini kami butuh misalnya si oksigen ini butuh 2 sedangkan si kalium ini hanya punya 1, kemudian si aluminium ini punya 3 sehingga tidak bisa berikatan begitu. Oke, bagus sekali, itu udah sesuai dengan aturan Douglas dan Octet ya. Ya. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompoknya Intan. Nah, untuk konfirmasi dari pekerjaan kalian yang telah kalian presentasikan di depan, itu ibu punya video yang bisa kalian perhatikan dengan saksama ya. Wow, kurangnya tidak perhatikan video. Untuk membentuk senyawa kimia, ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron molekul keluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya salah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigi yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya.
Bagaimana cara unsur penyelenggaraan berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua posnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan keinginan objek, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Dari video tadi, apakah kalian sudah mengerjakan dengan sesuai kaidah oktet dan duplet? Sudah ya? Sudah? Oke, bagus. Nah, dari video sebelumnya yang sudah kalian tonton dengan seksama, Ibu mempunyai tabel kecenderungan atom, yaitu atom mencapai kestabilan dengan mengatur elektron valensinya dengan cara melepas atau menerima atau berbagi elektron agar memenuhi kaidah duplet dan oktet. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan konfigurasi elektron dari Na dan Cl. Nah, kenapa sih ada kecenderungan melepas atau menerima ini? Karena mereka mencapai kestabilan maksimum dan energi minimum. Jadi mereka gimana caranya? Mereka ini bisa berikatan tapi dengan menggunakan energi yang minimum. Nah, sekarang kita tahu bahwa konfigurasi elektron dari natrium ini mempunyai elektron terluar sebanyak satu, benar ya, satu ya. Kalau Cl punya 7. Nah, menurut kalian untuk mencapai kaidah oktet atau untuk mencapai elektron terluar ini jumlahnya 8, totalnya 8, itu mendingan atau worth mana? Si Na ini mau minta 7 elektron dari atom lain atau cuma melepas 1 aja? Melepas saja. Cuma melepas 1 aja ya. Jadi nggak mungkin si natrium ini meminta atau mengambil 7 elektron dari atom lain karena itu akan memakan banyak energi. Betul sekali. Nah, di sini Ibu bisa hapus jadi 2 sama 8. Nah, ini udah mempunyai kaidah aturan oktet apa belum? Sudah karena jumlahnya 8. Bagus. Nah, sekarang Cl elektron valensinya 7. Nah, mendingan mana? Si Cl ini minta 1 aja atau melepas 7 elektron dari kulit terluar? Minta ya. Oke, mungkin bahasanya bukan minta tapi berbagi elektron dari atom-atom yang lain. Nah, kalau minta jadi totalnya berapa? 8 sekali. Nah, kalau misal suatu atom ketambahan atau menerima elektron itu muatannya jadi negatif atau positif? Negatif. Benar ya, negatif ya. Jadi Cl ketambahan 1 elektron dari atom Na jadinya Cl min. Betul. Kalau Na kekurangan melepas 1 elektron jadi muatannya plus apa min? Plus. Oke, betul. Jadi inilah yang kita kenal dengan garam atau NaCl. Nah, ini asalnya dari sini ya anak-anak. Ini ada tabel contoh-contoh yang lain kecuali Na dan Cl. Oke, selanjutnya kita bisa simpulkan dari video atau dari kegiatan kalian menyusun ikatan dari satu atom yang kalian dapatkan, yaitu ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron. Serah terima elektron ya, jadi kan ada yang melepas, ada yang menerima. Jadi serah terima elektron antara atom logam dan non logam sehingga terbentuk gaya tarik elektrostatik antara yang positif dan negatif. Nah, ini sebagai permulaan awal saja mengenai penggabungan ikatan kimia. Nanti ada ikatan-ikatan yang lain seperti ikatan kovalen. Bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kuis. Sebagai penilaian akhir kalian, sebagai uji kompetensi akhir kalian, itu akan
membuat kuis, silakan membuat kuis di depan dengan judul dan kemampuan masing-masing ya, sesuai kemampuan masing-masing. Nanti nggak kelompok. Ini individu. Iya, individu. Ini sebagai penilaian individu kalian kuisnya. Nah, untuk pengerjaan kuisnya itu ibu sudah bagikan ke grup kelas kita ya. Jadi jangan lupa diakses, jangan lupa dikerjakan dengan jujur, gak boleh nyontek dari teman yang satu sama yang lain. Nanti ibu akan mengoreksi siapa saja yang mungkin belum paham mengenai pendahuluan ikatan kimia ini. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Silakan dikerjakan kuisnya. Oke, udah semua ngerjain kuisnya? Sudah. Oke, ini udah masuk semua ya nilainya. Ibu akan mengumumkan nilai yang tertinggi sebagai apresiasi, yaitu Novita. Untuk yang lain nggak apa-apa, jangan sedih, jangan gundah. Kita belajar ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk kegiatan akhir pada pembelajaran kali ini, ayo kita simpulkan bareng-bareng beberapa pertanyaan di depan ini. Kalian akan angkat tangan ya, angkat tangan nggak apa-apa, siapa aja yang bisa jawab. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa atom-atom berikatan? Siapa yang bisa jawab? Saya ibu. Oke, silakan. Atom-atom berikatan itu untuk mencapai kestabilan. Oke, nah kestabilan. Apa yang dimaksud atom stabil? Boleh? Atom stabil itu atom yang memenuhi kaidah Octet dan Duplet. Oke, kaidah Octet dan Duplet. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi saat Na dan Cl berikatan? Terjadi membentuknya NaCl yang berikatan ion. Oke, rupanya dia ada serah terima elektron ya untuk membentuk ikatan. Nah, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tanya ibu, berarti besok kita belajar ikatan baru. Ya, kita akan mendalami lebih lanjut mengenai ikatan ionik ini. Ada berbagai macam juga ikatan ionik. Nanti setelah ikatan ionik juga ada ikatan kovalen. Kovalen juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu nonpolar dan polar. Nah, untuk itu kalian, ibu doakan kalian semoga sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pembelajaran kimia, dengan kimia. Nah, mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.